Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom ya. Sungguh suatu sukacita bagi kita di mana kita masih diperkenan oleh Tuhan untuk beribadah, khususnya saat ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Ini satu kesempatan yang harus sungguh-sungguh kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saudara, ketika saudara misalnya membeli barang elektronik atau misalnya juga kendaraan gitu ya. Kendaraan atau barang-barang elektronik misalnya laptop, handphone dan sebagainya, itu biasanya juga disertai dengan namanya manual book gitu ya, buku tuntunan atau buku petunjuk gitu ya. Misalnya saudara misalnya membeli kendaraan yang baru misalnya, maka dalam buku petunjuk itu akan diberitahu misalnya bagaimana cara perawatan kendaraan ini. Ya, misalnya berapa bulan sekali misalnya harus diganti oli, lalu misalnya isi bahan bakarnya jenis apa gitu ya. Nah, ini yang harus kita patuhi. Ini yang harus kita patuhi. Ketika kita tidak patuh dengan aturan tersebut, maka sebenarnya dealer dari mobil tersebut dia tidak usah mengirimkan karyawannya kepada saudara untuk merantai mobil itu supaya nggak usah jalan gitu ya. Tapi dengan sendirinya memang mobil tidak jalan. Misalnya contoh gini saudara, kalau misalnya harus diisi dengan bensin, lalu diisi dengan yang lain, solar, misalnya gitu ya. Ini pengalaman saudara. Teman saya sendiri pernah pengalaman, dia mungkin pakai mobil orang lain, kalau nggak salah mobil mertua atau calon mertua, kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira sedang mengurus pernikahannya. Maka sebenarnya, lalu apa yang terjadi saudara? Di tengah jalan kok mobil itu bisa mogok ya. Bisa mogok. Lalu dia mulai pikir-pikir, kok bisa mogok? Ini mobil masih baru. Isi mobil sebenarnya masih bagus gitu ya. Maka yang punya juga bingung, kok bisa mogok ya? Kenapa gitu ya? Lalu diingat-ingat. Oh, satu hal lalu diingat oleh dia. Sebenarnya itu bahan bakarnya apa ya? Bensin atau solar? Oh, dia bilang itu harus solar. Wah, aduh, sorry banget, saya isi bensin. Saudara, kendaraan yang harus diisi dengan solar, tapi diisi dengan bensin, nggak jalan. Apa yang harus dilakukan? Harus dikuras. Harus dikuras. Nah, saudara, semua barang-barang elektronik juga dia punya aturan-aturannya sendiri. Misalnya laptop, ya, bagaimana supaya bisa awet, cara ngecasnya seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika kita mengikuti tuntunan daripada buku tersebut, maka sungguh-sungguh benda yang ada pada kita, ya, kendaraan atau barang elektronik yang ada pada kita, sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat yang besar. Tahukah saudara bahwa sebenarnya Tuhan juga memberikan manual book buat kita, yaitu kitab suci, yaitu Alkitab. Alkitab ini adalah buku tuntunan bagi kita yang harus kita ikuti. Yang setuju kata amin? Amin ya. Saudara setuju ya bahwa manual book kita yang Tuhan berikan adalah Alkitab. Ini adalah kitab suci. Inilah yang harus menjadi penuntun. Inilah yang harus menjadi tuntunan bagi kita, sehingga kita berjalan di jalan yang benar, rel yang benar, sehingga hidup kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang berbahagia. Berbahagia saudara. Dalam segala hal. Ya. Bagaimana kita hidup dalam keluarga, bagaimana kita hidup dalam masyarakat, bagaimana kita hidup bergereja, bagaimana kita hidup sebagai warga negara, bagaimana kita hidup sebagai misalnya pebisnis, atau bagaimana kita hidup sebagai karyawan. Semuanya saudara ada aturannya, ya, ada aturannya. Ketika seseorang melawan aturan itulah, maka sebenarnya orang ini dia sebenarnya sedang memberi peluang bagi si jahat, sehingga hidupnya itu tidak sungguh-sungguh dapat menikmati Tuhan, ya, sehingga tidak dapat menikmati hidup ini. Sebagai contoh sederhana misalnya begini saudara ya. Kira-kira kalau misalnya ada orang yang tidak tertib, misalnya gini. Kalau misalnya masuk ke pasar modern ini, misalnya kalau rame gitu, atau misalnya di pom bensin, itu kan ada aturannya itu, sekalipun tidak ada tulisannya antri gitu ya. Tapi otomatis kita sudah terbiasa antri gitu ya. Gimana saudara kalau misalnya saudara sudah antri,
Tau-taunya misalnya dari belakang ada yang nyelonong, duduk gitu ya. Itu pasti ribut gitu ya. Itu orang yang sudah antri itu, waduh, itu mereka merasa haknya sedang diganggu oleh orang lain. Nah, orang yang antriannya itu direbut oleh orang lain tidak berbahagia. Sekarang pertanyaannya, orang yang merebut antrian itu sendiri berbahagia nggak hidupnya? Sepertinya berbahagia gitu ya. Kelihatannya dia berbahagia. Tapi sebenarnya orang seperti ini tidak bahagia. Orang yang merebut hak orang lain, orang yang merebut sesuatu yang bukan menjadi milik dia, sebenarnya dia tidak berbahagia. Contoh misalnya dalam keluarga saudara, itu sudah jelas sekali aturan main dalam keluarga. Misalnya saudara jelas sekali, misalnya kepada istri dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, gitu ya. Ada yang tahu ayat ini di mana kira-kira? Di kitab, saya beritahu di kitab Efesus, ya, pasal 5. Ayat yang kalau ada yang tahu dapat hadiah nih. Khususnya ibu-ibu nih. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Di sana Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara tahu nggak bahwa sebenarnya salah satu kesulitan seorang istri adalah tunduk kepada suami seringkali bukan menjadi sesuatu yang mudah. Tunduk kepada suami seringkali menjadi sesuatu yang tidak mudah. Saudara, kalau misalnya saudara mempunyai suami yang baik, yang lemah lembut, yang takut akan Tuhan, itu pun kadang-kadang untuk tunduk kepada suami model seperti ini sulit. Apalagi kalau misalnya istri dalam beberapa hal misalnya dia lebih unggul. Misalnya mungkin istri misalnya pendapatannya lebih besar, ya. Atau misalnya pendidikannya lebih tinggi. Atau misalnya status sosialnya bisa saja misalnya lebih tinggi. Nah, saudara, status dalam sosial lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, lalu misalnya juga income-nya juga lebih tinggi dan sebagainya. Itu bisa saja membuat istri menjadi lebih sulit untuk tunduk kepada suaminya. Ya, lebih sulit untuk tunduk kepada suaminya. Lalu bagaimana saudara? Ya, lebih sulit tunduk kepada suami. Kalau misalnya tunduk kepada suami gimana? Nah, itu dia betul-betul harus berjuang gitu ya. Tetapi saudara, tidak ada pilihan lain. Seorang istri kalau tahu firman Tuhan, maka kalau dia mau berbahagia, tidak ada cara lain selain daripada tunduk kepada suaminya. Sekalipun suami misalnya ya mungkin pendidikannya lebih rendah daripada istri, atau misalnya mungkin suaminya juga pendapatannya nggak seberapa, bahkan saudara ada suami yang sedang pengangguran dan sebagainya. Tetapi jikalau seorang istri menunjukkan rasa hormatnya kepada suami, saudara, maka bukan hanya suami saja yang berbahagia, tetapi istri itu sendiri juga berbahagia karena dia melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini benar sekali, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seorang ibu yang baru bertobat gitu ya. Dan setelah bertobat, prosesnya cukup panjang. Dan dia langsung jadi pelayan Tuhan. Dia berkata kepada saya, kalau misalnya ternyata orang ini adalah memang dia anak orang kaya dan dia sendiri juga kaya. Ya, pada masanya termasuk anak konglomerat begitu ya. Saya tidak usah sebut namanya. Dia berkata begini, Immanuel katanya, karena dia lebih tua dia panggil saya Immanuel gitu ya. Waduh, kamu tahu nggak? Satu hal yang saya betul-betul sedang belajar. Saya belajar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, yaitu tunduk kepada suami. Kamu tahu nggak? Dia bilang begitu. Dari segi pendidikan, saya S3. Suami saya S berapa? Dia SMA gitu ya. Kalau S1 kan sarjana ya. Itu di bawah sarjana, SMA gitu ya. Nah, oke, dari pendidikan dia udah lebih unggul. Kamu tahu kalau misalnya dari finansial, wah, dia pengusaha. Suaminya bukan. Mungkin entah mantan karyawan dia, entah. Kurang jelas ya. Tapi suaminya bukan pengusaha. Orang biasa. Oke, dari dua ini udah. Ini bagi seorang istri udah sulit nih untuk tunduk nih. Ya kan? Dia ini tadi S3 ini lulusan Amerika loh. Bagian keuangan, lulusannya cum laude lagi. Cum laude. Lulus dengan pujian gitu ya. Nah, saudara bisa bayangkan. Seorang istri yang S3 cum laude menikah dengan seorang pria lulusan SMA
dan pendidikannya si istri ini jauh lebih tinggi, ya, dia punya kedudukan dalam masyarakat yang tinggi, keluarganya dihormati, terkenal. Nah, tapi dia berkata begini, tapi satu hal Immanuel saya belajar, setiap kali saya pulang dari pelayanan atau saya pulang dari pekerjaan, secapek-capeknya saya, selelah-lelahnya saya berupaya untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada suami saya. Saya akan layani dia. Kalau dia capek, saya pijit. Waduh, udah dalam hati saya menyanyi, dalam nama Yesus, ya. Nah, sudah dia pijit. Waduh. Pertama-tama itu memang ngerasa seperti apa gitu. Tapi dia mengatakan, tapi sungguh dia merasakan sukacita karena dia melakukan firman Tuhan. Nah, saudara bayangkan, seorang yang berpendidikan tinggi, kaya raya, cantik gitu ya, bisa tunduk gitu ya. Tapi ada juga orang yang sulit tunduk gitu ya, sekalipun dia nggak lebih kaya gitu loh. Ada orang yang sekalipun udah nggak kaya istilahnya gitu ya, pendidikan rendah dan sebagainya, itu menjadi apa? Tidak tunduk kepada suami gitu ya. Kita bukan berbicara tentang kedudukan ya. Yang kita tekankan di sini, para istri, mari belajar tunduk kepada suamimu. Kalau mau berbahagia, kalau mau mengikuti manual booknya Tuhan, nggak ada amin. Amin ya. Amin. Ibu-ibu saja, bapak-bapak nggak usah. Amin. Amin ya. Amin. Nah, ini benar sekali. Istri, saudara tahu nggak? Istri yang misalnya begini, dia tahu firman Tuhan bahwa dia harus tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami artinya berarti istri itu memang betul-betul harus memberikan penghormatan kepada suami. Suaminya seperti apapun tidak boleh diremehkan di depan umum. Saya pernah mendengar ya, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ya, bukan secara online, secara offline saya lihat, gitu ya. Bagaimana itu seorang istri itu kepala suaminya diginin, lu katanya gitu, diginin, dia apa yang nama itu, dijodotin, katanya gitu ya. Padahal suami ini cukup sangar gitu ya, kumisnya tebal, sangar, tapi depan istrinya seperti nggak ada harganya gitu ya. Diginin, waduh, rupanya istrinya lebih sangar gitu ya. Waduh, itu. Nah, saudara, saya mengatakan kalau misalnya istri seperti ini tidak bertobat, ini pasti tidak berbahagia. Kalau dia mau berbahagia, dia harus bertobat, ya. Ini benar sekali, saudara. Mari kita patuh kepada firman Tuhan. Di GSKI Berea Tangerang, di tempat ini, para suami harus dihormati oleh istri mereka. Amin. Ya, di tempat ini suami-suami terhormat. Di sini bukan tempat suami-suami takut istri. Tapi di sini tempat suami-suami yang dihormati, yang dijunjung. Maka dikatakan tadi, takutlah tunduklah kepada suamimu seperti kepada saudara, seperti kepada Tuhan. Atau dalam terjemahan lain di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu artinya koridornya harus dalam Tuhan. Jangan misalnya tunduknya itu kebablasan, tunduknya itu waduh nggak jelas, artinya tunduknya kebablasan. Misalnya suaminya mengatakan, yuk kita dagang narkoba, wah saya harus tunduk pada suami gitu ya. Ingat di dalam Tuhan. Atau misalnya suami mengatakan, awas lu ya, nggak boleh masuk gereja ya. Ingat di dalam Tuhan. Maka berlaku firman Tuhan dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Di sana dikatakan kita harus lebih taat kepada Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi kalau misalnya suami kita sudah melenceng, melawan firman Tuhan, maka dalam hal ini, waduh, kita nggak boleh ikut patuh kepada dia karena ada koridornya di dalam Tuhan. Nah, harus jelas koridornya bahwa kita patuh di dalam Tuhan. Anak-anak juga begitu, patuh kepada orang tua di dalam Tuhan. Kalau misalnya orang tua mengajak saudara untuk melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, melawan Tuhan, nah tentunya kita memang tetap menghormati orang tua kita. Tapi kita mengatakan, papi, untuk kali ini papi, kita tidak bisa ikut papi pun mau gitu ya. Kita tidak bisa ikut maunya papi. Saya harus lebih patuh kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya kita diterima oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, demikian juga misalnya ya dalam firman Tuhan, hai suami,
Kasihilah istrimu. Itu di dalam ayat 25. Nah, saudara, sebagian kan begini. Kadang-kadang suami ini, saudara, di sini kadang-kadang pergumulan kami para suami gitu ya. Apalagi kalau suami misalnya mungkin lebih pintar gitu ya. Kadang-kadang wanita itu bisa dihina gitu loh. Ya, dianggaplah kadang-kadang memang kamu, aduh kapan sih kamu bisa ngerti-ngerti, memang gak nangkap misalnya. Bahkan ada beberapa suami yang mengatakan, memang kamu dasar gak punya otak gitu ya. Agak beda dengan iklan itu. Punya otak nggak? Maksudnya otak gitu ya. Nah saudara, tapi kadang-kadang perkataan suami seperti ini bisa menyakiti hati istri gitu. Kamu punya otak tidak gitu. Waduh. Maka saudara pernah dengar nggak bahwa ada seorang istri, dia habis kesehatan dia dideteksi gitu ya. Dia ke dokter gitu ya. Dia check up gitu ya. General check up, sebenarnya dalam badan ini ada sakit apa gitu. Wah, dokter menyampaikan hasilnya, dia bilang, maaf bu, kami harus sampaikan, ya memang sih ini belum terlalu parah, tapi ibu ketahuan bahwa ibu sakit tumor otak gitu ya, belum kanker, tumor gitu ya. Wah, istri sang ibu ini tadi mengatakan, waduh, saya kenapa kena tumor apa? Otak. Waduh, udah puji Tuhan gitu. Loh, kenapa puji Tuhan gitu? Wah, berarti saya punya otak, ya kan? Ternyata saya punya otak ya dok ya. Suami saya sering bilang saya nggak punya otak. Nyatanya ada kan. Ternyata terbukti saya punya otak gitu ya. Sekalipun saat ini otak saya kena tumor, itu lain soal. Ya, suami saya sering bilang bahwa saya nggak punya otak. Nah, terbukti kan bahwa saya memang punya otak. Saya pun lama-lama saya berpikir, saya punya otak apa nggak sih ya gitu ya. Nah, tapi untung setelah diperiksa oleh dokter, ternyata memang ibu memang betul-betul punya otak ya. Bersyukur kepada Tuhan, memang ibu betul-betul punya otak. Nah, saudara, saya ingin lebih fokus lagi dalam hal ini tadi. Maka seorang suami yang berbahagia adalah, sekalipun tantangannya saya mengatakan seringkali tidak mudah, seringkali berat gitu ya. Maka suami itu harus harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat itu seperti apa? Wah, itu penuh dengan pengorbanan. Kadang-kadang korban perasaan, kadang-kadang misalnya kita tidak dimengerti, ya udah. Kadang-kadang kita bisa juga mungkin sakit hati gitu. Lalu kita menyadari lagi, waduh, kita harus seperti Kristus gitu ya. Ini kadang-kadang tidak mudah gitu ya. Tapi tidak ada jalan lain. Kita harus mengasihi istri kita. Sekalipun istri kita misalnya tidak kurang patuh kepada kita, tidak tunduk kepada kita. Ya seringkali juga istri kita kadang-kadang mungkin dia sulit mengerti, diberitahu mungkin nggak nangkap. Sama seperti kita juga seringkali juga kan tidak nangkap. Bukan hanya istri juga yang tidak nangkap. Banyak juga suami-suami tidak nangkap. Berkali-kali juga diberitahu nggak nangkap juga. Ada kan? Oh, semua ada begitu. Bukan hanya ini. Rata-rata kita pernah mengalami yang namanya sulit menangkap apa yang istri mau, ya kan? Kita tidak mengerti apa sih maksudnya. Maksudnya ini apa ini gitu ya. Kita tidak, bukan hanya istri, suami juga. Kalau kita dengan rendah hati mengatakan, kita pun kadang-kadang nggak nangkap apa maksudnya. Ya, bukan hanya istri saja, suami pun seringkali tidak menangkap gitu. Nah saudara, tahu nggak? Maka salah satu pergumulan suami yang paling berat adalah mencintai istri itu pergumulan yang paling berat loh. Mencintai istri pergumulan yang paling berat. Sementara istri kebutuhannya yang paling berat adalah dicintai. Saudara bisa bayangkan. Kebutuhan istri yang paling berat dalam rumah tangga itu adalah dicintai. Sedangkan kesulitan suami yang paling berat adalah mencintai. Nah ini bukan hanya pergumulan saudara, ini pergumulan saya juga. Saya pun kadang-kadang udah tahu, aduh seharusnya saya mencintai. Kalau mencintai itu kan berarti ada inisiatif gitu ya, berkorban dan sebagainya. Kadang-kadang itu pun sulit. Nah, tapi tidak ada cara lain selain daripada kita melakukan firman Tuhan ini. Maka suami yang berbahagia adalah suami yang mengasihi istrinya. Di dalam kitab Kolose misalnya, Kolose pasal 3:19, di sana dikatakan, hai suami jangan kasar kepada istri. Nah, kasar ini bisa berbentuk fisik, bisa juga berbentuk ini tadi, kasar secara psikologi gitu ya. Ya, kasar dari ucapan itu bisa. Nah, saudara tahu nggak bahwa kalau misalnya dalam pertandingan tinju itu ada aturannya gitu ya. Salah satu aturan yang ketat sekali dalam aturan tinju itu adalah
Tidak boleh memukul lawan di bawah perut. Tidak boleh. Karena itu sangat berbahaya. Nah, saudara, sebenarnya dalam keluarga juga begitu. Dalam pernikahan juga sebenarnya ada aturan mainnya. Tidak boleh menyampaikan kata-kata yang menghina kepada pasangan. Tidak boleh menyampaikan kata-kata yang melecehkan pasangan. Atau yang menyampaikan kata-kata yang tidak pantas. Saudara tahu nggak? Bahwa seringkali kalimat kita itu sudah tidak bisa ditarik lagi. Kira-kira kata-kata masih bisa ditarik nggak ya? Nggak kan ya? Aduh, lalu kita mengatakan, aduh sorry keceplos. Sekalipun saudara misalnya udah minta maaf, aduh saya betul-betul gitu ya. Saya betul-betul minta maaf, keceplosan dan sebagainya gitu ya. Nah ini juga termasuk dalam firman Tuhan ini tadi. Bagaimana kita menjaga perkataan kita juga, saudara, perkataan kita. Jadi kesulitan suami adalah mencintai istrinya. Saudara tahu nggak bahwa kesulitan istri kadang-kadang adalah juga menghormati suami. Sementara suami pada umumnya rata-rata gila hormat. Nah, saudara, rata-rata itu laki-laki sebenarnya gila hormat, saudara. Maka Tuhan tahu bagaimana cara memenuhi rasa gila hormat laki-laki ini. Yaitu dengan perintah ini tadi kepada istri. Kira-kira Tuhan berkata begini, "Hei istri, lu tahu nggak suami lu itu gila hormat?" Lalu gimana Tuhan? Ya, tunduk pada dia, udah selesai urusan. Gitu ya. Nah, maka sebenarnya dalam Tuhan, maka pada akhirnya ini yang betul-betul kita kikis. Laki-laki yang gila hormat, lama-lama menjadi, kan banyak orang yang gengsinya tinggi. Banyak orang yang harga dirinya tinggi. Disentuh sedikit saja, wah bisa tersinggung gitu ya. Bisa tersinggung. Alangkah indahnya dunia ini kalau tidak ada orang tersinggung. Saudara, ada orang yang kan pada akhirnya membunuh gara-gara apa? Tersinggung. Ya. Ada orang yang gampang sekali tersinggung. Kenapa? Karena mereka masih memelihara harga diri mereka yang di luar daripada seharusnya. Nah, saudara, ingat satu hal, saudara. Baik kita laki-laki maupun perempuan, baik suami maupun istri, baik yang sudah tua maupun pemuda, ingat satu hal, bahwa sebenarnya begini. Ingat bahwa sebenarnya yang paling penting dalam hidup kita ini adalah memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan nggak dalam diri kita? Ini yang paling penting. Kalau kita kurang dihargai orang, nggak masalah. Nggak masalah. Kita harus sampai kepada tahap sana, saudara. Misalnya gini, orang lupa menghargai saudara. Apa ruginya? Misalnya. Saya pernah mendengar saudara. Ini maaf ya, sama sekali nggak menyinggung. Wah ini kali ini apa nih maksud Pak Gebalik? Sama sekali nggak. Maksudnya ini kita sedang berbicara. Ada orang saudara gara-gara misalnya lupa disalami gitu ya. Dia cuti 3 bulan loh nggak masuk gereja. Gara-gara lupa disalami gitu ya. Dia bilang, saya dianggap nggak sih gitu ya. Loh kenapa saya nggak disalami gitu ya. Iya tapi kan semua juga nyalamin. Iya. Tapi yang kali ini entah kenapa ya, kok saya nggak disapa gitu ya. Nah, saudara, akhirnya kita bertumbuh pada akhirnya gini. Baik orang itu misalnya lupa nyalami kita, baik orang itu sengaja juga tidak nyalami kita. Apakah kita tersinggung atau tidak? Itu sebenarnya adalah sebuah pilihan. Ayo kita sama-sama ucapkan pilihan. Pilihan. Hari ini kita mau berbahagia atau tidak, itu juga adalah sebuah pilihan. Kita mau patuh kepada firman Tuhan atau tidak, itu juga adalah sebuah pilihan. Maka hari ini, Tuhan juga beberapa kali berkata, "Hai Israel," gitu ya, "pilihlah, hari ini kuperhadapkan kepadamu pilihan." Pilihannya itu ada berkat atau kutuk. Bagaimana caranya supaya dapat berkat? Yaitu dengan patuhi firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, maka kamu akan diberkati. Gimana caranya ya supaya saya menjadi orang terkutuk? Oh gampang juga. Gak usah dengarkan firman Tuhan. Lawan Tuhan. Berontak kepada Tuhan. Maka dapat menjadi orang terkutuk gitu ya. Tapi masa sih ada orang yang bergumul, Tuhan gimana caranya supaya menjadi orang terkutuk? Ada gak sih yang seperti itu? Gak ada. Pasti yang ada dalam pikiran kita, Tuhan gimana caranya supaya saya menjadi orang yang diberkati? Tuhan, caranya piye? Gimana caranya supaya menjadi saya orang yang diberkati oleh Tuhan? Maka Tuhan mengatakan, lakukan ini. Ya, taat kepada firman Tuhan. Maka Tuhan mengatakan sebenarnya dalam kitab Ulangan itu, apakah kita mau menjadi orang yang berbahagia atau orang yang berduka cita,
Apakah kita menjadi orang yang diberkati atau kita menjadi orang yang dikutuk, itu sebenarnya pilihannya pada kita. Jadi saudara, begini, ada orang yang sungguh-sungguh diberkati, ada orang yang sungguh-sungguh penuh sukacita, ada orang yang berbahagia. Mengapa? Karena dia memilih untuk berbahagia. Karena itu saudara, ada juga orang yang begitu tadi, ya, hidupnya penuh penderitaan, hidupnya penuh susah, ya, hidupnya itu waduh terlalu banyak kesulitan-kesulitan sehingga membuat dia tidak berbahagia. Karena apa? Karena dia memilih untuk tidak berbahagia. Hari ini saudara, mari kita lebih dewasa lagi di hadapan Tuhan. Kita harus belajar memilih, pilih taat kepada firman Tuhan. Kalau kita memilih taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan sukacita bagi kita. Mari kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 25. Itu adalah orang yang berbahagia itu orang yang bagaimana sih bisa berbahagia gitu ya. Nah, maka di sini kita melihat apakah memang kebahagiaan itu datang dengan sendirinya, ataukah memang Tuhan pilih-pilih kasih. Ada yang memang ditakdirkan bahagia, ada yang ditakdirkan nggak bahagia gitu ya. Oke, Yakobus 1 ayat 25 yang sudah menemukan kataan amin. Amin. Yuk kita baca bersama-sama dengan mantap. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang membedakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Ya, jadi saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang memang bertekun meneliti hukum. Artinya begini, dia memang dengan sungguh-sungguh mencari maunya Tuhan apa. Sebenarnya Tuhan punya mau ini apa? Maunya Tuhan dalam hidupku apa? Maka dia bertekun mencarinya. Lalu setelah dia bertemu, maka dia akan memahami, oh ini tuh yang Tuhan maksudkan. Maka kalau sampai di situ dia sudah berbahagia belum? Oh ini yang Tuhan maksud. Nah, dia sudah dekat dengan kebahagiaan. Maka dia tinggal selangkah lagi kepada kebahagiaan itu. Yaitu dengan setelah dia mengerti, maka dia lakukan firman Tuhan. Orang seperti inilah yang berbahagia. Ya, dalam semua hal orang seperti ini. Anak-anak muda, saya melihat di sini ada beberapa anak muda gitu ya. Ya, seperti Pak Fani. juga pernah muda dengan saya gitu maksud saya. Saya melihat di sini beberapa anak muda gitu ya saudara ya. Nah, dalam hidupmu penuh tantangan. Kamu juga akan diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Ya, mau menikmati kenikmatan sesaat, tapi setelah itu menerima kutukan atau menyangka, aduh menahan diri, oh jangan dulu ya. Nanti deh kalau sudah waktunya baru bisa menikmati. Orang seperti ini sangat berbahagia. Sangat berbahagia. Kita lihat misalnya dalam hidup ini saudara, ada yang pemuda-pemuda yang tidak tahan. Ya, nggak mau menyangkal diri. Ya, pokoknya dengan siapa saja. Ya, berteman langsung nggak karu-karuan gitu ya. Ya, harusnya dalam pernikahan lah baru bisa misalnya melakukan hubungan sebagai suami istri. Tapi ada orang yang melakukannya duluan. Setelah itu baru minta diberkati. Orang seperti ini nggak berbahagia hidupnya, kecuali kalau dia bertobat. Ya, tapi saya mengatakan sebelum jatuh ke hal itu, saudara, jagalah dirimu baik-baik. Ya, orang yang menjaga dirinya baik-baik, mendengarkan firman Tuhan, hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan, pasti berbahagia. Amin. Pasti berbahagia. Jadi sebenarnya saudara berbahagia atau tidak itu pilihannya kepada saudara. Pilihannya kepada saudara. Ada orang yang memang ya, memilih itu, memilih kenikmatan sementara. Setelah itu baru masuk kepada kesengsaraan yang langgeng. Kesengsaraan yang langgeng. Nah, jadi gini, orang yang memilih kenikmatan sementara akan menerima kesengsaraan yang lama. Orang yang menunda kenikmatan sementara, mereka akan menerima kenikmatan yang lama. Begitu kan ya Pak Yopi ya? Ya, Pak Yopi juga selama berpacaran juga menjaga hidup supaya tetap baik gitu kan ya. Ya, sekarang rasanya udah merdeka begitu kan ya. Ya, jadi nggak ada rasa ketakutan begitu ya, nggak ada rasa penyesalan. Ya, ini benar sekali saudara. Kan kita kadang-kadang lebih baik bicara apa adanya, belak-belakan terus terang gitu.
Kadang-kadang kita udah bicara terus terang saja masih ada godaan yang ini, apalagi kita bicaranya samar-samar gitu, terus terang. Jadi kalau ini ya dalam pernikahan memilih untuk apa? Menunda kenikmatan sementara. Ya, menunda kenikmatan sementara. Mengerti maksudnya? Nggak usah dijelasin lagi ya. Ya, udah jelas sekali lah gitu ya. Anak-anak muda kita juga jelas sekali dalam hal itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan pada hari ini. Suasana COVID seperti ini, saya nggak usah terlalu panjang, supaya kita juga tidak terlalu lama di tempat ini. Tapi hari ini, apapun kondisi kita, apapun profesi kita, satu hal yaitu mari kita memilih untuk patuh kepada firman Tuhan. Dan kita pasti akan berbahagia. Kita nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau taat kepada firman-Mu, supaya aku boleh sungguh-sungguh berbahagia, hidupku boleh menyukakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.